Dari Graha Sangkakala 1062 The Voice of Love. Saya Riki Avianto dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Kekasih Tuhan, hari ini kita akan bersama mendengarkan reflection siang dengan tema Hidup dalam Panggilan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merefleksikannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap cinta kasih-Mu kepada kami semua. Di tengah berbagai aktivitas yang kami lakukan, biarlah kami juga punya satu kesempatan yang baik untuk merenungkan, merefleksikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi terang bagi kami, menjadi pengingat sekaligus penguat bagi kami untuk kami selalu hidup di dalam panggilan-Mu. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 11. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Kekasih Tuhan, dengan menggumuli satu tema dalam reflection kita pada saat ini, hidup dalam panggilan Tuhan. Sebetulnya kenapa sih kita ini dipanggil? Dalam berbagai aspek atau pengalaman hidup kita mungkin pernah dipanggil. Hal-hal yang sangat sederhana sekali, kekasih Tuhan, karena kita dikenal oleh orang yang memanggil kita. Misalnya kalau kita sedang jalan-jalan, lalu tiba-tiba ada yang menyebut nama kita, tanpa kita tahu apakah orang itu mengenal kita, atau juga bahkan memang orang itu tahu bahwa itu adalah kita yang dimaksud. Biasanya kita refleks menengok ke arah suara tersebut karena kita juga mengenal sebutan itu. Sekaligus kita mengkonfirmasi apakah kita juga mengenal orang yang memanggil kita itu. Wah, apalagi kalau ingat masa-masa kecil, kekasih Tuhan. Kalau orang tua itu sudah panggil nama saya, maka saya harus dengan siap, segera, sedia menghadap orang tua. Tidak boleh terlambat sedikit pun.
Apalagi kalau saya sudah dipanggil dengan nada yang semakin tinggi. Itu bukan hanya kenal, tapi sekaligus mengerti apa yang kira-kira akan terjadi berikutnya. Nah, mengapa kita juga dipanggil? Karena panggilan adalah bentuk undangan. Dengan ramah, kita dipanggil oleh tuan rumah untuk menghadiri sebuah acara, kita dapat undangan, dan bahkan ya kita tahu sendiri, tanpa undangan ya kita tidak bisa datang, kecuali kita nekat. Dan juga memang tidak biasa kalau orang itu hadir tanpa undangan. Kalaupun mau hadir tanpa undangan, kita harus siap menerima konsekuensinya. Mengapa kita juga dipanggil? Karena kita dirasa layak. Kalau misalnya kita melamar pekerjaan, hal yang paling ditunggu adalah kemudian panggilan untuk bisa interview atau masuk ke proses atau tahap penerimaan kerja berikutnya. Panggilan-panggilan seperti ini yang seringkali ditunggu oleh banyak orang, karena panggilan dirasa layak itu membuatnya mengalami tahapan baru di dalam kehidupannya. Nah, di tengah berbagai pemaknaan kita akan panggilan, pada dasarnya kata panggilan dalam kehidupan rohani sering banget ditempelkan dengan kondisi berpulangnya seseorang ke rumah Bapa di sorga. Padahal panggilan itu tidak hanya berada pada masa-masa duka seperti yang kita pahami. Tuhan justru memanggil kita untuk mengikuti setiap perintahnya, itu sudah terjadi sejak perjanjian lama sampai dalam kehidupan kita sekarang ini. Artinya bukan hanya sejak kita kecil, bahkan sebelum kita dilahirkan, ya sejak perjanjian lama itu tadi kekasih Tuhan, Tuhan sudah berkarya melalui panggilannya kepada setiap umat. Maka kenapa itu Tuhan memanggil kita? Jelas jawabannya. Karena Dia mengenal kita, karena Dia mengundang kita, karena Dia merasa bahwa kita layak untuk mengalami berbagai proses hidup bersama dengan Dia. Jadi dari hal yang sederhana ketika kita memaknai tentang panggilan, ternyata justru Tuhan memberi makna yang jauh lebih dalam ketika Dia memanggil kita bahkan sejak kita dilahirkan. Sayangnya kekasih Tuhan, ada banyak orang yang di dalam kehidupan sekarang ini justru merasa bahwa dia tidak dipanggil oleh Tuhan. Kita sering berjumpa dengan orang-orang yang malah kemudian merasa dirinya ya bukan hanya tidak dipanggil, tapi bahkan tidak ingin dipanggil oleh Tuhan. Bukan sekadar belum ingin berpulang ke rumah Bapa, tapi maksudnya tidak mengalami panggilan dari Tuhan di dalam hidupnya. Ketika ia sadar bahwa Tuhan memanggilnya melalui proses hidup yang terjadi, dia merasa bahwa dirinya tidak ingin, karena proses itu bisa membuatnya keluar dari zona nyaman, membuat hidup yang tadinya sudah damai, sudah tenang, sudah nyaman, sudah enak, akan berubah, bertemu dengan dinamika hidup yang tidak pasti, tidak tahu, tidak yakin, bahkan juga bisa dikatakan tidak beriman apakah hari-harinya ke depan akan jadi lebih baik atau bahkan lebih buruk. Rupanya alasan seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun Tuhan mengenal kita, akan tetapi ternyata kita tidak selalu mengenal Dia. Semakin tidak kenal, maka juga kita semakin tidak siap menyambut panggilannya. Bukan lagi tidak ingin, tetapi ternyata sesungguhnya bisa jadi kita memang tidak siap untuk menerima panggilannya. Mengapa kita juga tidak dipanggil? Karena merasa bahwa kita tidak diundang untuk masuk ke dalam hidup persekutuan bersama dengan Dia. Bisa jadi karena kita merasa lebih nyaman hidup di dalam dosa. Merasa tidak bisa melepaskan diri dari jerat celaka. Merasa bahwa memang hidupnya sudah begitu rusak dan tidak lagi berguna. Sekalipun Yesus telah mengampuni semua orang, tetapi orang-orang dengan model atau gaya hidup yang seperti ini seringkali bahkan lebih bangga dengan keberdosaannya daripada membanggakan usahanya untuk bisa keluar atau juga membanggakan prosesnya untuk meninggalkan hidupnya yang kelam. Dia lebih bangga mengakui dirinya sebagai orang yang berdosa,
tanpa sedikit pun kembali menggumuli hidupnya yang sudah dipanggil oleh Tuhan sejak awal ia lahir di tengah-tengah dunia. Orang-orang dengan model seperti ini, kekasih Tuhan, rasanya tidak akan pernah memahami bahwa Tuhan juga selalu ada untuknya. Tuhan yang selalu siap menopangnya ketika ia jatuh, tetapi justru bangga dengan berbagai hal yang semakin membuatnya jauh dari Tuhan. Kondisi seperti inilah yang mungkin juga sering kita hadapi atau kita temui, kekasih Tuhan, di tengah kehidupan kita. Sehingga kita selalu naik turun dalam memahami panggilan Tuhan bagi kita. Panggilan dari Tuhan adalah panggilan untuk menjalani proses kehidupan yang lebih baik, bukan hanya sekadar mengejar kesempurnaan. Dan kita bersyukur bahwa pada kesempatan ini kita merefleksikan pesan Petrus kepada setiap pembacanya tentang bagaimana hidup di dalam panggilan Tuhan. Hidup yang tidak mudah karena harus menanggalkan berbagai cara dan gaya hidup yang mungkin sejak awal sudah nyaman untuk dilakukan. Kita semua mengenal Simon Petrus, murid Yesus yang mengalami berbagai proses kehidupan yang luar biasa. Simon Petrus yang menuliskan surat ini sehingga kita baca pada hari ini, pada kesempatan ini. Simon Petrus dalam kisah-kisah Injil semasa pelayanan Yesus mendapatkan porsi yang luar biasa. Simon Petrus menjadi salah satu karakter yang cukup banyak dimuat informasinya dan mendapat tempat dalam peristiwa-peristiwa yang ikonik, seperti dalam pemanggilannya sebagai murid Yesus, berubah dari seorang yang bekerja sebagai penjala ikan, meninggalkan pekerjaannya untuk, dalam tanda kutip, kemudian menjala manusia, yang artinya memperkenalkan karya Tuhan melalui perjalanan bersama dengan Yesus. Petrus juga muncul dalam masa-masa krisis kepercayaan diri para murid, di mana ia pernah hampir tenggelam, namun karena iman, ia diselamatkan. Petrus juga muncul dalam salah satu kisah yang dalam Alkitab kita dikatakan oleh Yesus bahwa Petrus perlu merahasiakannya, yaitu peristiwa transfigurasi, perubahan wujud Yesus yang bercahaya, yang menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Di situ juga ada Simon Petrus. Bahkan dalam masa-masa penderitaan, Petrus juga muncul sebagai murid yang menyangkali pengenalannya sampai ayam berkokok 3 kali, yang sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Yesus pada peristiwa perjamuan malam terakhir. Dari segala kepolosan, kelemahan, ketidaktahuan, atau kesederhanaan Petrus, rupanya sejak awal Tuhan sudah memanggilnya untuk memahami karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan bagi semua orang. Ketika Yesus naik ke sorga dan para murid menanti penggenapan janji Roh Kudus pada hari Pentakosta, justru Petruslah yang pertama kali berkhotbah dan membuat 3.000 orang pada waktu itu percaya kepada Yesus. Sekaligus karya Petrus dan para rasul yang lain tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Inilah Simon Petrus yang menuliskan nasihat dalam surat yang kita baca. Seorang yang sudah mengalami berbagai macam pengalaman enak dan tidak enak, yang jika kita lihat kembali dan atau bahkan kita yang mengalaminya, mungkin kita merasa kita tidak sekuat Petrus yang mampu merasakan atau bahkan mengalami, merefleksikan semuanya itu. Kita sadar bahwa kita bukanlah Simon Petrus. Kita bahkan mungkin bisa jadi lebih lemah daripada Simon Petrus ketika berjumpa dengan masalah yang mungkin justru lebih ringan dari apa yang sudah ia alami. Rasanya saja sudah malas kena masalah, apalagi harus menyelesaikannya. Rasanya udah nggak kuat untuk masuk ke dalam sebuah proses kehidupan yang baru. Rasanya juga nggak rela harus meninggalkan kehidupan yang sudah nyaman, apalagi untuk membangun hidup di tengah kondisi yang kedepannya kita juga tidak tahu akan berhasil, sukses, atau menjadi biasa-biasa saja, atau juga bahkan menjadi lebih terpuruk daripada sekarang ini. Namun ketika kita terpukau dengan cara Simon Petrus, kita pun sebetulnya perlu bertanya, bagaimana sih sebetulnya Simon Petrus ini bisa semakin yakin dengan panggilan hidupnya kepada Tuhan? Dan juga kekasih Tuhan, ketika kita yakin bahwa Tuhan memanggil kita sebelum kita dilahirkan, Dia punya banyak rencana buat kita, bagaimana kita bisa meyakini itu semua sedang terjadi
akan terjadi di dalam kehidupan kita di sepanjang usia kita. Maka cara pertama yang dilakukan oleh Petrus adalah ia selalu yakin bahwa kuasa Tuhan akan selalu menguasai hidupnya. Petrus merasa bahwa kuasa inilah yang ada di dalam keseluruhan hidupnya, bukan kuasa yang lain. Petrus tidak sedikit pun memberi tempat atau kesempatan pada kuasa-kuasa lain untuk menguasai hidupnya. Selama bersama Yesus, Petrus mungkin terlihat seperti seorang murid yang mudah jatuh ke dalam berbagai kesalahan. Akan tetapi setelah Yesus secara fisik meninggalkannya ke sorga, justru Petrus yang kemudian tampil sebagai sosok yang paling strong, yang paling kuat, paling tegas, dan mampu memberitakan kabar baik kemanapun ia pergi. Petrus melakukannya dengan bermodalkan kasih karunia dan damai sejahtera. Di ayat yang kedua dalam bacaan kita hari ini dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Setiap kali Petrus merasa bahwa kuasa Tuhan ada di dalam kehidupannya, ia juga merasa bahwa ia semakin kenal dengan Tuhan yang selalu melindunginya. Jadi bagi setiap orang yang merasa bahwa kuasa Tuhan ada di dalam hidupnya, selalu menguasai kesehariannya, maka sesungguhnya ia juga semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang mengenal Tuhan tidak akan melepaskan dirinya pada kuasa-kuasa lain selain kuasanya Tuhan. Maka itu kekasih Tuhan mulai sekarang, janganlah ingin dikuasai oleh hal-hal yang bisa menjerat dan membuat kita jadi jauh dari Tuhan. Kuasa dosa, kuasa jahat, kuasa memahami uang adalah segalanya, kuasa nafsu diri, kuasa kesombongan, kuasa ketamakan, kuasa iri hati, kuasa kemarahan, kuasa kerakusan, kuasa kemalasan, alias seven deadly sins. Jangan lagi jatuh dan jangan sekali-kali memberi kesempatan. Biarlah diri kita hanya dikuasai oleh satu, dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita semakin mengenal kebaikannya, mengenal juga karya-karyanya untuk kita. Semakin dekat, semakin kenal. Maka cara kedua yang kemudian dilakukan oleh Petrus adalah ia merasa bahwa iman itu juga harus terus bertumbuh dan diperkuat. Cara kedua yang dilakukan oleh Petrus, iman selalu harus diperkuat. Petrus menyadari dalam menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah ini, tidak hanya cukup dengan menguatkan iman, percaya kepada Yesus Kristus, tetapi baginya penting untuk bisa melatih kepekaan imannya itu dengan selalu menambahkan hal-hal positif lainnya yang justru akan terus menopang imannya. Petrus menambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih kepada saudara serta kasih kepada semua orang. Inilah urut-urutan bagi setiap orang yang mau bertumbuh di dalam Yesus. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Dari hal sederhana memperkuat iman, Petrus merasa bahwa ada banyak hal yang harus juga diperkuat. Setiap orang yang mau bertumbuh di dalam Yesus tidak hanya akan bicara soal iman. Setiap orang yang mau sungguh-sungguh bertumbuh bukan hanya tentang bagaimana rasa percayanya kepada Yesus, akan tetapi juga memperhatikan seluruh aspek kehidupannya. Setiap orang yang mau bertumbuh akan seperti orang yang sedang haus dan lapar, ingin selalu menambahkan setiap hal yang berguna bagi imannya. Ia akan selalu waspada akan berbagai ancaman kehidupan. Ia tidak akan membiarkan imannya lemah, tetapi diperkuat dengan akal budi yang mampu membuatnya bertindak dengan benar, berakal cerdas,
mampu menguasai emosi dan tindakan, konsisten dalam melakukan kebenaran, tidak melupakan orang-orang yang juga sudah mendukung dan menuntunnya, sekaligus juga menaruh kasih kepada orang-orang yang ia kenal, yang ia jumpai di dalam hidupnya. Dan orang-orang seperti itulah yang saat ini sedang langka kita cari. Padahal orang-orang dengan ciri seperti tadi itu ada di dalam diri kekasih Tuhan masing-masing. Orang-orang pada masa kini hanya menempatkan Yesus sebagai salah satu aspek kehidupan yang perlu dipenuhi pada hari Minggu. Tidak menyadari bahwa kehadiran Yesus adalah bentuk kehidupan rohani yang sangat jelas dan kuat di dalam kehidupannya. Panggilan bagi kita setiap orang percaya adalah untuk selalu mampu mengisi kerinduan kita dengan berbagai hal yang semakin memperkuat iman kita. Bukan menghancurkan iman atau bahkan malah mencobai iman kita sendiri. Jadi setiap orang yang mau bertumbuh akan selalu siaga dalam memperhatikan imannya. Ia akan selalu menjaga keseimbangan kehidupan rohani dan jasmaninya, menjaga keseimbangan antara imannya, rasa percayanya dengan Tuhan, dan ia wujudkan lewat tindakan-tindakan yang dia lakukan di dalam hidupnya setiap hari. Ayat ke-10 sampai 11 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kunci kesetiaan Petrus adalah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Petrus sudah menyadari kelemahan dirinya yang sudah membuatnya mengalami berbagai peristiwa yang kurang baik untuk dicontoh, juga kurang menyenangkan untuk dialami. Petrus berubah menjadi seorang rasul yang sangat kuat dan tangguh sampai akhir hidupnya. Petrus selalu memberikan dirinya secara total, karena itulah kesungguhannya dalam berusaha. Setiap kali ia menjalankan bagiannya, ia percaya bahwa kuasa Tuhan melindunginya, ia percaya bahwa imannya begitu kuat, dan dia percaya bahwa dia tidak akan pernah tersandung walau ada banyak rintangan. Kekasih Tuhan, di dalam kehidupan kita perlu mencontoh perilaku Petrus ini. Sekalipun di tengah hidup kita seringkali ada begitu banyak hal yang mungkin ketika kita belum berjalan, sudah banyak hal yang membuat kita tersandung. Belum melengkapi diri kita dengan berbagai faktor yang juga bisa memperkuat iman kita juga mungkin sudah lebih hancur duluan. Kita belajar bahwa hidup di tengah zaman seperti sekarang ini, kita tetap ada di dalam panggilan Tuhan. Panggilan yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh, panggilan yang membawa kita ke dalam kondisi kehidupan yang lebih baik, panggilan yang membuat kita tidak akan tersandung, panggilan yang akan membuat kita semakin yakin, sukacita, tenang, nyaman, karena kita hidup untuk memuliakan Dia, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu bagi kami semua. Kami kembali mengingat, memaknai ulang panggilan kami, yang ternyata telah Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami, bahkan Engkau telah merencanakannya sebelum kami lahir. Biarlah ya Tuhan, kami mampu menjalankan kehidupan kami semakin hari semakin lebih baik, semakin lebih berkenan kepadamu. Kami mau menyingkirkan hal-hal yang tidak berkenan dari hadapan-Mu, dan buatlah hidup kami, anggota keluarga kami, baik yang dekat atau yang jauh dari kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, semakin berkenan di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.